Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, kelas 4A, 4B, dan 4C. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar dengan materi tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai? Terima kasih. Anak-anakku, bagaimana kabar? Sehat semua bukan? Alhamdulillah. Pak Guru pada saat ini juga dalam kondisi yang sehat. Anak-anakku, di dalam tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu pertama, dasar-dasar gerak tari Bungong Jumpa dalam posisi duduk dengan teknik benar. Yang kedua, keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di Jawa Tengah sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Yang ketiga, menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Dan yang terakhir, mengukur sudut yang terdapat pada segi banyak beraturan maupun tidak beraturan atau tangkram, serta membandingkan hasil penaksiran dan pengukuran dengan tepat. Anak-anak, sebelumnya kamu telah belajar teknik menari Bungong Jumpa. Tari Bungong Jumpa dapat ditampilkan dalam formasi duduk ataupun berdiri. Ayo menari dalam formasi duduk. Apakah kamu masih ingat gerakan tari Bungong Jumpa dalam formasi duduk? Ya, inilah gerakan tari Bungong Jumpa dalam formasi duduk. Yang kemarin dalam formasi duduk ada 4 gerakan. Gerakan yang F hitungannya 4 kali 8. Gerakannya tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha. Ditepuk 2 kali secara bersamaan. Lakukan secara bergantian kanan dan kiri. Sedangkan yang G hitungannya 2 kali 8. Tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku. Kemudian tepuk 2 kali. Lakukan secara bergantian. 2 gerakan ini gerakan dalam formasi duduk. Gerakan berikutnya, yang gerakan dalam formasi duduk, yaitu gerakan yang H. Hitungannya 4 kali 8. Kedua tangan tepuk lurus ke depan, tepuk ke tengah, tepuk ke atas, tepuk ke tengah. Ketika tepuk atas, badan diangkat. Itu gerakan yang ketiga. Sekarang gerakan yang keempat, gerakan E. Hitungannya 2 kali 8.
Kedua tangan memegang lantai, seorang ke kanan dan serong ke kanan dan ke kiri. Ditarik ke atas tangan lurus, serong ke kanan dan kiri bergantian. Itu tadi anak-anak gerakan tari bunga jumpa, yaitu gerakan lantai. Setelah kamu cukup menguasai gerakannya, berlatihlah secara berkelompok dengan iringan musik. Dengan berlatih berkelompok, anak-anak akan berlatih menghargai kerjasama, kekompakan, dan masih banyak hal yang kalian dapat. Jadi intinya dengan belajar berkelompok, kalian akan bisa menerima dan diterima oleh teman yang lain. Anak-anak, tari yang kalian pelajari tadi adalah salah satu budaya dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Nah, sekarang anak-anak akan belajar keragaman budaya yang ada di Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah. Inilah anak-anak Provinsi Jawa Tengah, tempat kita tinggal sekarang. Kita sekarang ini tinggal di Kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana kehidupan masyarakat dan budaya di Jawa Tengah? Ini, Jawa Tengah itu ada 29 kabupaten dan 6 kota. Agama yang ada di Jawa Tengah komplit. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu. Sedangkan mata pencariannya juga lengkap. Ada yang petani, ada yang nelayan, ada yang buruh industri, ada yang di perusahaan, ada yang usaha, ada yang TNI, Polri, ada yang PNS, macam-macam, sama seperti daerah-daerah yang lain. Suku yang ada di Jawa Tengah itu ada 2, suku Jawa dan suku Samin. Tetapi yang hidup di Jawa Tengah, yang domisili di Jawa Tengah, itu masyarakatnya ada bermacam-macam suku. Bagaimana tentang senjata tradisional? Ya, Jawa Tengah punya senjata tradisional yang diberi nama keris. Ada keris namanya keris Nogo Sosro Sabu Inten. Ada macam-macam kerisnya. Ya. Bagaimana rumah adatnya? Rumah adat yang terkenal sampai ke mancanegara, yaitu joglo. Pakaian adat, kebaya beskap untuk pakaian kebayanya. Sedangkan tarian daerah dan lagu daerah, apakah banyak? Di Jawa Tengah banyak sekali budayanya, termasuk lagu daerah dan tarian daerah. Lagu daerah yang ada di Jawa Tengah, Dondong Opo Salah, Sekolah, Turi-turi Putih, Jangkrik Genggong, Pucung, Jamuran, Lir Ilir, Padang Bulan. Nah, siapa yang bisa nyanyi lagu daerah Dondong Opo Salah? Waktu kalian TK kan pernah nyanyi toh? Dondong opo salah, duku cili-cili, dan seterusnya. Sedangkan tarian daerah, di Jawa Tengah ada tari ujungan, tari blambangan cakil, tari serimpi, tari ronggeng, tari kretek, tari gambyong, tari sintren, tari jelantur. Itu tadi anak-anak tentang budaya. Selain itu masih ada lagi perayaan budaya dan perayaan Hari Besar Agama sebagai bentuk keragaman sosial di Provinsi Jawa Tengah.
yang sebagai identitas bangsa Indonesia. Contoh yang ada di Keraton Surakarta. Setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro ada iring-iringan, di sana ada perayaan di Keraton Solo. Siapa yang diiring? Namanya Kiai Slamet. Kiai Slamet itu berupa binatang kerbau yang bulunya putih. Nah, seperti pada gambar di sini. Ini budaya yang ada di Keraton Solo. Sekarang di Kota Semarang ada budaya yang terkenal dengan sebutan Dukderan Kota Semarang. Bagaimana Dukderan Kota Semarang? Ada yang digambar besar digotong, itu namanya warak ngendok. Itu budaya yang ada di Kota Semarang. Di tempat lain ada juga. Contoh di Kendal, Kabupaten Kendal, di Kecamatan Kaliwungu, terkenal Pakuwojo Kaliwungu Kendal. Itu ada makam peninggalan pada zaman dahulu yang terkenal dengan sebutan Pakuwojo yang ada di Kaliwungu. Itu makamnya, itu iring-iringan bawah gunungan yang isinya tentang semua yang dihasilkan di bumi Kabupaten Kendal. Ada lagi di tempat lain, sedekah laut. Sedekah laut di mana? Di Kabupaten Cilacap. Di Kabupaten Cilacap, di sana ada wilayah perairan, wilayah pantai. Di sana ada sedekah. Sedekah diawali siapa? Ya, oleh bupati dan rakyat setempat. Gunungannya tadi dibawa ke laut, dilarung itu anak-anak. Dibawa ke laut. Itu tadi contoh budaya yang ada di Jawa Tengah. Setiap kabupaten kota ada budaya-budaya, tapi di sini hanya saya sebutkan beberapa contoh saja. Nah, bagaimana yang terkait dengan perayaan keagamaan? Kita lihat agama yang di Provinsi Jawa Tengah, agama Islam, hari rayanya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha atau 10 tanggal 10 bulan besar. Berarti besok hari Jumat kita akan merayakan itu. Agama Kristen dan Katolik, Natal dan Paskah. Agama Hindu, Nyepi. Agama Buddha, Trisuci Waisak, dan agama Konghucu, Hari Raya Imlek atau Tahun Baru Cina. Bagaimana perayaannya? Ini perayaan agama Buddha, ada di Candi Borobudur. Yang ini perayaan umat agama Hindu, ini ada di Pulau Bali. Terus yang agama Kristen dan Katolik, nah, ini umat Kristiani. Ini umat Katolik. Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Terus agama Islam. Nah, ini kalau tadi ada Hari Raya Idul Fitri. Ini gambar ini diambil di pelataran masjid. Dan yang Idul Adha atau biasa dikenal pas hari haji, ini diambil di Mekah, di pelataran Ka'bah. Siapa anak-anak yang pernah ke Mekah? Ya, kalau belum, bercita-citalah ke sana, berusahalah, insya Allah nanti Tuhan akan mengabulkan. Sekarang yang keenam, Konghucu. Nah, inilah saudara-saudara kita yang Konghucu, dia merayakan hari besarnya. Anak-anakku, itu tadi tentang perbedaan
yang menjadi suatu keindahan. Perbedaan itu indah. Perbedaan itu anugerah. Kita harus mensyukuri dengan menunjukkan sikap saling menghargai. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apa yang perlu kamu lakukan ketika kamu bekerja sama? Sekarang di sini ada contoh cerita. Perhatikan cerita di bawah ini. Ini ada cerita, cuplikan cerita yang terdiri dari 3 alinea. Yaitu, saya bacakan. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Alinea pertama. Yang alinea kedua, perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu, mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Alinea yang ketiga. Pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan bakyak bergu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Kalau kita perhatikan di sini, anak-anak, apabila kalian membaca cerita, membaca buku, membaca apapun, kalian harus bisa menceritakan. Nah, sekarang, apa yang anak-anak dapat dari bacaan tadi? Karena apa? Sehabis membaca, anak-anak diusahakan bisa menceritakan kembali isi bacaan kepada orang lain. Maka kalian belajar merangkum atau meringkas terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Ini ada langkah, trik untuk meringkas. Cara membuat ringkasan. Yang pertama, 1, membaca naskah asli. Naskahnya dibaca, tadi ada 3 alinea, dibaca. Tidak bisa sekali, 2 kali. Bacalah naskah asli sekali atau 2 kali atau 3 kali. Kalau perlu berulang kali. Mengetahui kesan umum atau inti dari tulisan. Apa inti dari paragraf itu? Mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Apa toh maksudnya? Itu. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Baca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Gagasan pokok yang telah dicatat digunakan untuk menyusun ringkasan. Sedangkan yang ketiga, gunakan kalimat baru. Gunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan. Urutan isi disesuaikan dengan naskah asli. Jadi alinea pertama apa, alinea kedua apa, dan seterusnya. Kalimat dalam ringkasan sebaiknya menggunakan kalimat baru. Semua kalimat baru harus menggambarkan tulisan asli. Jadi meskipun ditulis dengan bahasa yang baru, tetapi keaslian ceritanya masih. Yang keempat, ketentuan tambahan. Susun ringkasan dalam kalimat tunggal. Ringkas kalimat menjadi frase
frase menjadi kata. Ya, dari frase-frase kata-kata jadi kalimat. Itu cara meringkas. Sehingga apabila anak bisa meringkas, pasti anak bisa menceritakan kembali apa yang telah dibaca, bisa menginformasikan kepada orang lain. Itu tadi anak-anak, cara meringkas agar isi ringkasan sesuai dengan bacaannya. Nah, sekarang anak-anak kita belajar tentang tagram. Kalau tadi tentang cerita-cerita, tentang kebudayaan, ya sekarang kita belajar tangram. Masih ingat tangram yang telah kamu pelajari sebelumnya? Pada tangram tersebut juga terdapat bentuk yang berbeda-beda. Di mana perbedaannya? Ya, sekarang kita lihat. Berbagai tangram dengan bentuk yang berbeda-beda, membentuk bangun atau gambar baru yang menarik dan kreatif. Nah, ini ada tangram. Segi banyak beraturan, segi banyak tidak beraturan. Ini tangram itu ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Yang beraturan di sini segitiga sama sisi, persegi, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, segi 8 beraturan, bintang beraturan. Sekarang yang tidak beraturan, segitiga sama kaki, karena sudutnya nggak sama, panjang sisinya juga nggak sama. Jajar ginjang sudutnya besarnya nggak sama. Segitiga siku-siku, persegi panjang sisinya nggak sama. Ada yang tidak sama, sehingga disebut segi banyak tidak beraturan. Setiap sudut pada tangram bisa diukur. Berapa besar sudutnya? Apa yang digunakan untuk mengukur sudut? Nah, sekarang kita lihat busur derajat. Anak-anak bisa lihat busur derajat. Di dalam busur derajat di sini ada 2 baris angka. Angka di bawah ini berlawanan dengan arah jarum jam. Angka yang ada di atas searah dengan jarum jam. Kapan digunakan keduanya itu? Angka itu akan digunakan apabila bentuk sudutnya berbeda. Contohnya, dia ada sudut ABC, titik sudut B. Titik sudut B di sini, karena dari A, B ke C, ini sudutnya menggunakan angka yang berlawanan dengan arah jarum jam. Berapa besar sudutnya? Ya, 10, 20, 30, 40, 50. Cara mengukur sudut yang benar. Ini, anak-anak bisa lihat. Yang digunakan untuk menghitung besaran sudut menggunakan angka yang searah dengan jarum jam. Apabila sudutnya ada di sebelah kiri, ke kanan, jadi searah. Sedangkan yang kedua, yang digunakan untuk menghitung besaran sudut yang menggunakan angka yang berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau ini PQR, yang satu ABC. Yang ABC ini berlawanan arah dengan jarum jam, karena yang sudutnya ada di kanan. Nah, sudutnya, bentuknya seperti ini. Sehingga setiap bentuk sudut, cara mengukurnya menggunakan angka yang mana? Tergantung sudut yang diukur seperti apa bentuknya. Contoh mengukur sudut. Nah ini sudut ABC berlawanan dengan arah jarum jam. Sudut DEF berlawanan dengan jarum jam. Sudut GHI searah dengan jarum jam. Sudut JKL searah dengan jarum jam. Sudut MNO ini berlawanan dengan arah jarum jam. Anak-anakku,
Itu tadi pembelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini dari tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas dari Pak Guru. Nanti akan dikirimkan melalui file yang sudah dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas.